Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang meluangkan waktunya untuk ngaji pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin al musannifin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila Syekh Hasan Al-Fadhili wa ila Syekh Izzuddin bin Abdissalam, seluruh para santri, para jamaah mahasiswa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama faddala, kita lanjutkan ngaji terkait puasa Daud. Wa innama faddala, lan angin mestine ngutamaake sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumal khibi ing poso ngegangi satu hari puasa, satu hari tidak, itu poso al-ghibi, atau dalam istilah yang kemarin puasa Daud. Fi hadzal hadis, ing dalam hadis iki, hadis Ibnu Umar ya, yang atas kemarin. Li sababaini, krana rong sebab. Sesungguhnya Rasulullah mengutamakan puasa Daud atau puasa al-ghib dalam hadis tersebut karena dua alasan. Ahaduha, utawi salah suwijine rong alasan. Inna bena Amrin, sak temene Ibnu Umar iku kana sapa Ibnu Umar la yahtamilu, ora kuat nanggung sapa Ibnu Umar, ora kuat nanggung sapa Ibnu Umar aksara min dzalika, ing luweh akeh-akeh mengkono-mengkono puasa Daud, puasa Hib. Yang pertama, sesungguhnya Ibnu Umar itu tidak mungkin mampu untuk puasa lebih banyak, atau untuk puasa Daud lebih banyak lagi. Sungguhnya Ibnu Umar tidak akan mampu untuk berpuasa lebih banyak daripada puasa Ibnu Daud, Nabi Daud, Ibnu Daud, Nabi Daud. Bidalilin, kelawan dalil, annahu alaihi salam, sak temene Kanjeng Nabi alaihi salam, qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu marang Ibnu Umar, fa innaka mongko sak temene sira iku idza fa'alta, tatkalane nglakoni sapa sira dzalika ing mengkono siam
kulan nahar wa qiyam kulal lail. Puasa setiap hari dan bangun malam setiap hari. Fa'alta dzalika itu isinya itu. Puasa setiap hari, bangun malam setiap hari. Nafiyat nafsuka, nafiyat mongko payah lemah apa nafsuka awak dhewe ira, maka tubuhmu atau dirimu akan lemah, payah, capek. Wa gharat lan cekung apa ainaka mata loro ira. Cekung itu ya sakit, matamu akan sakit, cekung ya. Karena apa? Setiap hari bangun malam, setiap hari puasa. Nah ini, maka dirinya akan capek, payah, dan matanya menjadi cekung. Begitu. Jika tadi ini kan dawai Kanjeng Nabi, Ibnu Umar tetap berpuasa bangun malam setiap hari. Fa akhbara mongko ngabarake hu ing Ibnu Umar sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia atau Ibnu Umar diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anahu sak temene kelakuan iku afdalu luweh afdalu saumihi, luweh utama-utamane posone Ibnu Umar iku al-ghibu, poso Daud. Lalu ia dikhabari bahwasanya puasanya yang paling utama adalah puasa Daud, tidak yang lain. Jadi Daud ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Umar yang kepingin setiap hari puasa, setiap hari bangun malam terus menerus di dalam hidupnya. Nah, ini tidak boleh. Wasani, penyebab yang nomor 2, Anahu saat temane Kanjeng Nabi. Tapi yang pertama juga anahu ya. Ana bena Umar Amrin ya, ana bena Amrin. Anahu saat temane Kanjeng Nabi ku zakaro, nyebut sinten Kanjeng Nabi. Anahu sak temene apa gitu? Kembali ke awal tadi. Sak temene poso sedina lan buka sedina atau poso hib ya. Iku saumu Daud, poso Daud. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa puasa 1 hari dan berbuka 1 hari itu adalah puasa Nabi Daud. Wa dzakara lan nyebut sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene puasa al-ghib, 1 hari puasa dan 1 hari berbuka, lam yu'asir, iku lam yu'asir ora ngelabeti, tidak memberikan efek atau makna yang tidak mempengaruhi fi kuwa Daud ing dalam kekuatane Nabi Daud. Jadi puasa 1 hari, puasa berbuka 1 hari itu tidak mempengaruhi kekuatannya Nabi Daud. Artinya dia tetap
memiliki daya kekuatan, sehingga ketika nanti bertemu dengan musuh dia tetap melawan dan mampu. Wa kanalan ono sapa Nabi Daud iku layafiru ora melayu sapa Nabi Daud idza laqa tatkalane ketemu musuh. Dan Nabi Daud itu tidak pernah lari ketika bertemu dengan musuh. Fa'ala hadza mongko ing atase ikilah sebab nomor loro. Yakunu ono apa hadisu Amr, hadisnya Amr. Yakunu ono apa hadisu Amr, hadisnya Ibnu Amr yang di atas ya. Iku maksusan dan khususake bi afdali shaumi kelawan luweh luweh mulyane atau luweh utamane poso wa haqqi kulliman lan haqqe saben-saben wong yen haku kang rusak apa asamu saum kuwahu ing kekuatane kuliman saben-saben wong. Lah, oleh karena itu berdasarkan hadis ini adalah hadis Ibnu Umar yang dikhususkan terkait puasa yang paling utama dan pembenaran atau kebenaran setiap orang yang berpuasa dan puasanya itu merusak kekuatannya. Inilah artinya apa? Artinya puasa Daud yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada Ibnu Umar ini khusus atau terkait dengan puasa yang paling utama, paling afdal begitu, dan menjadi kebenaran bagi setiap orang yang mana puasanya itu bisa merusak kekuatannya. Atau setiap orang yang puasa terus menerus lalu puasa tersebut merusak kekuatannya, berarti dia kalau puasanya itu merusak, maka dia alternatifnya yaitu puasa Daud. Nah, gitu kan. Fa inal ghaliba mongko sak temene lumrah ala sahabati ngatasi pira-pira sahabat. Karena kebanyakan para sahabat anahum sak temene para sahabat iku inamakano angin mestine ana sapa pira-pira sahabat iku yasaluna padha takon sapa sahabat an afdhalil a'mali saking luwih utamane amal liyata'atuhu krana nglakoni atau supaya nglakoni sapa sahabat hu ing afdhalil a'mal. Sesungguhnya kebanyakan para sahabat itu bertanya terkait apa? Terkait amal yang paling utama agar mereka dapat melaksanakan, mengimplementasi. Wa kana lan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya famu mahami sinten Kanjeng Nabi iku ya famu mahami sapa Kanjeng Nabi minhum saking para sahabat dzalika ing mengkono soal payajibu mongko jawab sapa Kanjeng Nabi kula wahidin ing
saben-saben wong atau ing saben-saben ing saben-saben ya saben-saben wong gitu, minhum saking sahabat atau ya saben-saben siji wong siji minhum saking sahabat ala hasbima ing atase milang-milang perkara, ala hasbima ing atase milang-milang perkara fahima kang paham sinten Kanjeng Nabi minhu saking kula wahid. Sungguhnya tadi saya ulangi, kebanyakan para ulama, para sahabat itu bertanya terkait amal yang paling utama agar mereka dapat melaksanakannya. Dan Rasulullah SAW memahami pertanyaan dari mereka. Lalu Rasulullah menjawab pertanyaan mereka sesuai ala hasbima, sesuai dengan perkara yang dipahami oleh Rasul atasnya. Jadi setiap sahabat itu memiliki persoalan masing-masing, masalah masing-masing. Dan Kanjeng Nabi itu melihat dari pertanyaan itu sesuai dengan kondisinya. Jadi kan kondisi sahabat itu kan berbeda-beda. Ketika ada satu masalah, nanti Kanjeng Nabi itu pasti melihat situasi, kondisi, konteksnya sahabat itu, lalu memberi jawaban. Ada kalanya pertanyaannya sama tapi jawabannya beda. Karena apa? Karena melihat situasi, kondisi sahabat yang bertanya pada Nabi gitu. Ini sama afdhalil a'mal, amal yang paling utama yang disampaikan Kanjeng Nabi pada Ibnu Umar, yaitu puasa Daud. Itu kan puasa Daud. Kemudian nanti ada sahabat lagi yang bertanya, walihadza lan krono walihadalan ing krono ikilah kang den sebut saala takon hu ing Kanjeng Nabi sapa rajulun wong lanang. Atau tadi kan ilah itu maksudnya ya walihadza itu ya oleh karena itu. Tadi kan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafhamu minhum dzalika fayajibu kullu wahidin minhum ala hasabi ma fahima minhu. Dari situ oleh karena itu Kanjeng Nabi itu ditanya oleh seorang laki-laki, seorang sahabat, bahasa yang lain. Ayul amali afdalu, ayul amali utawi endine pira-pira amal iku afdalu luwih utama. Kanjeng Nabi itu ditanya seorang laki-laki, amal apa yang paling afdal wahai Rasul? Faqala mongkon jawab sinten Kanjeng Nabi, as-sholatu li awali waktiha. As-sholatu yaiku salat li awali waktiha, maring awale waktune salat. Li awali waktiha sholatu yaiku salat li awali waktiha, marang kawitane to awale waktune salat. Jadi amal yang paling utama, jawaban Nabi yang pertama yaitu salat di awal waktu. Wa sa'ala ukhra. Ini ada seorang sahabat bertanya, amal apa yang paling baik? Ya, salat di awal waktu. Mungkin di saat itu yang bertanya ini karena sholatnya sering terlambat, sholatnya belum terurus dengan baik gitu. Sehingga Kanjeng Nabi jawabnya ya as-sholatu li waqtiha.
kan sesuai konteks situasi kondisi yang ada pada sahabat. Nah, gitu kan. Ya tentu ini atas pemahaman Kanjeng Nabi terhadap sahabat itu. Wa sa'alahu ukhra wa sa'alahu akharu wa sa'alalan takon hu ing Kanjeng Nabi akharu kang liya. Ayul amali utawi endine pira-pira amal afdalu iku luwih utama. Dan beliau Kanjeng Nabi dan ia ditanya oleh sahabat yang lain, mana amal yang paling utama wahai Kanjeng Nabi? Faqala dawuh sinten Kanjeng Nabi, birrul walidain, yaiku bagusi wong tuwa loro, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, itulah amal yang terbaik. Wa sa'alahu lan takon hu ing Kanjeng Nabi sapa akharu, sahabat liya atau wong lanang kang liya, ayul amali utawi endine pira-pira amal iku afdhalul utama. Nabi pun ditanya oleh seseorang, oleh sahabat, oleh orang laki-laki lagi, mana amal yang paling utama? Faqala, mongko jawab sinten Kanjeng Nabi, al jihadu yaiku jihad fisabilillah ing dalem dalane Allah. Ini luar biasa ini. Artinya apa? Artinya Nabi sekali lagi menjawab atas pemahaman beliau dari para sahabat atau laki-laki, seseorang yang bertanya pada Nabi, melihat sepak terjangnya dari orang yang bertanya. Artinya apa? Fa'ajaba, monggo jawabi sinten Kanjeng Nabi kula wahidin ing saben-saben wong siji minhum saking sahabat. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab setiap seorang sahabat, setiap sahabat alama ing atase perkara fahima kang paham sinten Kanjeng Nabi hu ing ma mintah sisi soalihi saking khususi pertanyaane kula wahidin. Ing atase tertentune atau khususe pertanyaane kula wahidin bi a'mali nafsihi kelawan pira-pira amale awak dhewe kula wahidin. Nabi Muhammad SAW menjawab setiap sahabat itu berdasarkan atas pemahaman beliau dari pertanyaan-pertanyaan yang khusus, atau dari khususnya pertanyaan, atau dari pertanyaan-pertanyaan yang khusus terkait amal-amal dirinya, terkait amal-amal dirinya. Pertanyaan-pertanyaan yang khusus terkait amal-amal dirinya. Fakanahu mongko kaya Kanjeng Nabi, mongko kaya to Kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi lil awali maring wong kang pertama. Seakan-akan jawaban Kanjeng Nabi atau seakan-akan dawuhnya Kanjeng Nabi bagi sahabat yang pertama, afdalu amalika utawi luwih utamane amal sira iku as-sholatu sholat. Amalmu yang paling utama yaitu sholat. Li awali waktiha, marang
kawitane wektune salat marang permulaane pertamane wektune salat padha wae, yaitu salat di awal waktu, di awal waktu. Dari satu sahabat diberi jawaban begini. Ya karena apa? Ini dari hasil pemahaman Rasul terhadap sahabat itu. Waqala lisani, waqalan dawuh senten Kanjeng Nabi lisani maring sahabat kang nomor loro, afdalu amalika utawi luweh utama-utamane amal sira iku birrul walidain, ngapiki wong tuwa loro. Amal yang paling baik untukmu yaitu birrul walidain. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi lisalis maring wong kang nomor telu, atau wong sahabat kang nomor telu, afdalu amalika utawi luweh utama-utamane amal sira iku al jihadu jihad fisabilillah ing dalam dalane Allah. Seakan-akan tadi Kanjeng Nabi menjawab sahabat yang nomor 3, amal yang paling utama untukmu yaitu jihad fisabilillah. Walau la tangzilu hadzal hadis lan seandainya la tangzilu hadzal ahadits, seandainya orang nurunake ikilah piro-piro hadis ala hadzal qaidati ngatasi kaidah iki, lakanat mongko yakti piro-piro hadis iku mutana kidotan, lelawanan, saling berlawanan. Dan seandainya tidaklah diturunkan hadis ini atau hadis-hadis ini berdasarkan kaidah tersebut, berdasarkan kaidah ini, seandainya hadis-hadis di atas tadi itu kan, itu tidak diturunkan atau ya tidak diturunkan berdasarkan kaidah ini, pastilah itu saling berlawanan. Artinya katanya amal sing apik paling apik iku salat di awal waktu. Katanya amal yang paling baik itu adalah birrul walidain. Katanya amal yang paling baik itu adalah jihad fisabilillah, kan berlawanan seakan-akan kan. Wa mansibur rasuli sallallahu alaihi wasallam lan utawi pangkate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku aja luwih agung ayasdura yento metu minhu saking Kanjeng Nabi apa qaul mutanakidun kang perlawanan, kang saling berlawanan. Seandainya hadis-hadis itu tidak diturunkan menurut kaidah di atas, kaidahnya itu maksudnya ya Kanjeng Nabi itu jawab pertanyaan sahabat berdasarkan situasi kondisi yang dialami oleh sahabat tersebut, pastilah seakan-akan hadis itu berlawanan. Dan pangkatnya Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih agung, lebih utama. Kalau beliau ini dawuhnya itu saling bertentangan. Maksudnya piye? Maksudnya bahwa pangkat dan derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia, lebih agung, sehingga beliau sampai mengeluarkan perkataan yang ketoknya kelihatannya berlawanan, tapi sebenarnya tidak begitu. Lah kok pangkate Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu agung mulia, kok sampai beliau itu mengeluarkan perkataan sabda yang bertentangan? Maksudnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami itu ya. Seandainya tidaklah turun hadis-hadis tersebut sesuai dengan kaidah di atas, maka hadis-hadis itu kelihatannya saling bertentangan. Dan pangkat derajat Rasulullah itu lebih mulia, dan perkataannya itu saling berlawanan. Artinya tadi hadis-hadis di atas itu kelihatannya bertentangan, tapi kalau dilihat dari sisi kacamata, sisi kaidah di atas, insya Allah tidak berlawanan. Kemudian dijelaskan terkait hadis yang berkenaan dengan kisah Abdullah bin Amr, bahwasanya Kanjeng Nabi itu menyampaikan hadis itu, bahwa Amr itu lam yata'abbad abdahu bisawmi khassah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak disembah dengan hanya melalui puasa saja, bal ta'abbadahu bi anwa'i minal ibadah, akan tetapi disembah itu dengan banyak ibadah gitu. Kalau istafragha juhdahu liqasri fi ghairihi fal ula al-iktisadu fihi, seandainya ia menghabiskan kesungguhannya hanya untuk puasa tanpa yang lain, maka yang lebih utama yaitu menghemat sebagian kekuatan untuk ibadah-ibadah yang lain. Jangan sampai puasa Daud, bahasanya puasa terus menerus, itu malah mengurangi semangat, mengurangi daya kekuatan untuk ibadah-ibadah yang lainnya, gitu nggih. Fa'ala hadza, mongko ing atase tangzilu hadil ahadis, penurunan hadis-hadis itu, saumu dahar utawi poso dahar, fi hakiman aftara, ing dalem hakiman aftara kang mokel, kan berbuka sapa man, fil ayam ing dalem pira-pira dina al muharramati kang den haramake, idza kana tatkalane ana sapa man iku mutikon kuat sapa man lahu maring saumu dahar. Berdasarkan hadis di atas, itu adalah puasa dahar, puasa naun, bagi orang yang berbuka pada hari-hari yang diharamkan, apabila ia memiliki kekuatan atau mampu dan tidak mempengaruhi tubuhnya. La yu'asiru, ora
ngelabeti, ora mempengaruhi fi jasadi ing dalem jasate man. Jadi puasa dahar naun bagi orang yang berbuka puasa hanya pada hari-hari yang diharamkan, seperti hari Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik, setelah hari raya Idul Adha itu 11, 12, 13, dan ia memiliki kekuatan kuat sehingga tidak mempengaruhi tubuhnya. Wala yuqidu lan orang ngelemahake apa poso dahar hu ing man ansyain saking suwiji-wiji minato ati saking pira-pira ketaatan allati kana kang ana yaf'alu agawe ha ing taat sapa al aqwiyau pira-pira wong kang kuat iku afdhalu le utama minal hibi saking poso Daud atau poso ngegang-ngegangi poso Daud li anal jazaa krana sak temene piwales ala qadril amal ing ngatasé kadare pira-pira amal li anal jazaa krana sak temene piwales iku ala qadril amal ing ngatasé kadare amal alama ing ngatasé perkara tamahada kang dadi landasan bi syariati ing dalem syariat tamahada kang dadi landasan bi syariati ing dalem syariat anaman sak temene wong jaa kang teka sapa man bil hasanati kelawan sak kebaikan falahu mangko iku tetep kedue man asyru amsaliha 10 pira-pira keapian kang padha. Tapi 10 keapian atau 10 padane keapian kang siji atau keapian kang siji. Saya lanjutkan sekali lagi, puasa naun puasa dahar itu bagi orang yang benar, bagi orang yang berbuka atau tidak puasa di hari-hari yang diharamkan oleh Allah untuk berpuasa. Jadi boleh bahasanya itu boleh berpuasa dahar. Ini khusus bagi orang yang berbuka di hari-hari yang diharamkan. Artinya dia puasa naun itu ketika ketemu hari-hari yang diharamkan berpuasa, dia tidak puasa. Kayak hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Dan ia memiliki kekuatan sehingga puasa tersebut itu tidak mempengaruhi tubuhnya dan tidak melemahkannya. Melemahkannya dari sesuatu atau melemahkannya dari kekuatan. Melemahkannya dari ketaatan-ketaatan yang biasa dia lakukan oleh orang-orang yang kuat gitu. Jadi ada orang puasa dahar naun gitu ya, dan dia meninggalkan puasa itu hanya karena memang di hari itu tidak diperbolehkan. Jika dia mampu memiliki kekuatan dan tidak melemahkan tubuhnya, tidak melemahkan ketaatan-ketaatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang kuat atau orang-orang yang tidak berpuasa, itu afdalu minal hibi. Puasa orang tersebut kuat, mampu, kemudian melakukan aktivitas ketaatan ibadah yang lain juga bisa. Itu lebih utama dibanding dengan puasa Daud. Jadi puasa naun itu lebih utama dibanding dengan puasa Daud, tapi tadi ada syaratnya kuat, mampu, dia tidak melemahkan ketaatan-ketaatan yang lain gitu. Li'anal jazaa, karena balasan itu sesuai dengan kadar ukuran amal. Ya, kalau dibanding dengan puasa Daud, ya puasa naun lebih utama. Karena apa? Karena ini banyak menjalankan puasanya, tentu balasannya lebih banyak itu ya.
Karena balasan itu sesuai dengan kadar amal-amal yang dilandasi oleh syariat. Bahwa barang siapa yang berbuat baik satu kebaikan, maka ia akan memperoleh 10 kebaikan yang sama. Wa inna ma qaulu sallallahu alaihi wasallam, lan angking mestini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man somal abada fala soma. Man utawi sapane wong iku soma poso sapa man albada ing poso setahun, fala soma mongko ora ana poso iku maujud. Barang siapa yang berpuasa dengan puasa naun, maka tidak ada puasa baginya, atau maka tidak dikatakanlah puasa baginya. Famanahu mongko utawi maknane poso setahun dan tidak dikatakan berpuasa, inaman sak temene famaknahu anaman sak temene wong sama kang poso sapa man al idaini ing 2 hari raya. Anaman sak temene wong sama kang poso sapa man al idaini ing 2 hari raya wa ayama tasyrik lan pira-pira dina tasyrik. Fa innahu mongko sak temene wong lau aftara lamun buka sapa man ing ayama tasyrik ini, atau al idaini wa ayama tasyrik, lam yakun mongko ora ana sapa man iku iman wong kang poso lidari marang naun alal hakikoh ing ngatasi hakikate. Balik iman poso li aksari dari. Balik iman iku poso li aksari dari krana akeh tahun. Jadi maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa setahun, maka ia tidak dikatakanlah puasa. Artinya bahwasanya orang yang berpuasa atau tetap menjalankan puasa di hari raya ya cek poso, ayamu tasyrik ya cek poso, maka orang tersebut seandainya dia itu muka tidak berbuka puasa, seandainya dia berbuka, artinya di hari-hari itu tidak puasa, tetapi dia berbuka, makan, minum, berhubungan, maka sesungguhnya ia adalah tidak dikatakan orang yang berpuasa setahun, akan tetapi dia adalah orang yang berpuasa untuk banyak tahun. Angel ki bahasane. Sungguhnya ia tidak dikatakanlah puasa nahun, akan tetapi ia dikatakan puasa untuk banyak tahun. Luar biasa. Itu ya. Jadi puasa naun itu boleh hukumnya, tapi tadi ada syaratnya. Yang enggak boleh itu puasa naun yang tetap puasa semua hari, baik di hari biasa maupun di hari Idul Fitri, Idul Adha maupun hari-hari tasyrik. Lah, ketika orang puasa naun dan di hari-hari yang diharamkan itu dia berbuka atau dia tidak menjalankan puasa, sebenarnya dia dikatakan orang yang tidaklah orang yang berpuasa setahun, tetapi dia hakikatnya adalah orang yang berpuasa untuk banyak tahun. Nah, luar biasa ini ya. Begitu.
Ini artinya apa? Bahwa menurut Imam Nawawi, bahwasanya bi ajwa bi ahadiya annahu mahmulun ala haqiqati. Terkait hal di atas puasa nahun ya, menurut Sayyidah Aisyah ini mengandung dua hal. Pertama, itu mengandung makna yang sebenarnya, bahwasanya ia puasa disertai dengan 2 hari raya dan hari tasyrik. Itu yang tidak boleh. Puasa naon yang tidak boleh. Kalau puasa naon tapi di hari raya, 2 hari raya dan hari tasyrik itu tidak berpuasa, itulah makna yang sebenarnya puasa naon. Yang kedua, annahu mahmulun ala man tadar bihi tudarrara bihi au futa bihi haqqan wa yu'ayyidu anana yakana khitaban li Abdullah bin Amr. Kemudian yang kedua terkait hadis di atas itu, bagi Amr bin As, karena Kanjeng Nabi khawatir akan membahayakan tubuhnya dan akan menghilangkan ketaatan yang lain gitu. Oleh karena itu Kanjeng Nabi melarang Amr untuk melakukan puasa dahar. Ini di dalam kitab Syarah Imam Nawawi. Begitu. Kita lanjutkan. Puasa yang kedua, puasa sunnah yang kedua, asani utawi kang nomor loro, iku fi shaumi Sya'ban, poso Sya'ban. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullahu. Kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasumu poso sinten Kanjeng Nabi Sya'bana ing wulan Sya'ban kullahu sakabehane wulan Sya'ban. Kana yasumu, kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yasumu poso sapa Kanjeng Nabi Sya'bana ing wulan Sya'ban illa qalila, kejaba sithik. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu puasa Sya'ban seluruhnya, dan ia tidak berpuasa Sya'ban itu hanya sedikit. Kalau puasa Ramadan Kanjeng Nabi itu puasanya sempurna. Kalau puasa Sya'ban beliau puasa kecuali hanya sedikit yang tidak puasanya, artinya gitu ya. Jadi puasa sunnah yang kedua yaitu puasa Sya'ban. Maksudnya Kanjeng Nabi puasa Sya'ban ini maknanya Imam Nawawi ada dua. Bahwasanya kebanyakan atau paling banyak puasa selain bulan Ramadan yaitu di bulan Sya'ban. Wakila kana yasumu kullahu fi waqtin wa aktsarihi fi sanatin ukhra li alla yatawahhama wujubuhu. Dan Kanjeng Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban dibanding dengan hari yang lain agar tidak disangka menjadi kewajiban. Kenapa Kanjeng Nabi itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Ini ada dua alasan. Yang pertama, turfa'u fil a'mal wa tuqaddaru fil ajal. Yang pertama, amal-amalnya manusia itu dinaikkan dan ajal-ajal manusia itu ditakdirkan. Kalau dibanding dengan hadis yang lain bahwa
puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Ini bagaimana menyikapinya? Sedangkan Kanjeng Nabi itu paling banyak puasanya setelah Ramadan itu adalah Sya'ban. Fal jawabu la'allahu lam ya'lam. Mungkin Kanjeng Nabi itu sebelumnya belum mengetahui keutamaan bulan Muharram, kecuali pada di hari akhir-akhirnya, begitu. Mungkin hadis ini itu datang setelah Kanjeng Nabi itu mengetahui keutamaan bulan Muharram, maka barulah muncul puasa yang paling utama adalah puasa Ramadan. Dan setelahnya yang paling utama yaitu puasa Muharram. Atau menunjukkan puasa yang paling utama setelah Ramadan itu Muharram, itu mungkin ya beliau itu menunjukkan apa? A'dzar. A'dzar itu kesulitan-kesulitan, uzur-uzur. Seperti saat dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit. Begitu. Ini syarah As-Suyuti ala Muslim. Asalis utawi kang nomor 3 iku fi shaumil Muharram, poso Muharram. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu shaumi ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Ini hadisnya ini tadi. Utawi luwih utama-utamane poso ba'da Ramadan sakwise Ramadan iku syahrullah al-Muharram. Wulane Allah al-Muharram yaitu wulan Muharram. Wa afdhalus sholati lan utawi luwih utama-utamane salat ba'dal faridah sakwise salat wajib iku salatul lail, salat wengi ing dalem wengi, salat malam. Itu ya, dijelaskan bahwa karena apa kok Kanjeng Nabi mengkhususkan Muharram? Karena ini sudah dikenal dan banyak keagungan dan kemuliaannya. Itu karena kenapa dikhususkan bulan Muharram. Kemudian menurut Ibnu Al-Jauzi di dalam kitab Kashfil Masyakil, Imam Suyuti mengatakan kenapa dikhususkan Muharram? Karena menjadi syahrullah. Karena itu menunjukkan bulan Allah, yang mana di dalam bulan tersebut mayusawihi fil fadli aw yazidu alaika Ramadan. Di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang sama seperti di bulan Ramadan. Dan dinamakan Muharram itu karena nama ini adalah nama yang islami dibanding dengan nama-nama yang lainnya. Muharram itu kan yang disucikan, yang dimuliakan, begitu. Kemudian ini puasa inamakana shaumul Muharram. Kenapa kok puasa Muharram itu afdhalus syiyam? Karena ini menjadi awal pembuka tahun. Ini juga menjadi pembuka tahun. Itu menjadi alasan kenapa puasa ini disunahkan. Fakana istiftahuha bisawmi alladzi wa afdalul a'mal. Jadi afdalul a'mal untuk pembuka tahun yaitu puasa di tahun, tentu tahun baru Hijriah, bukan tahun baru Masehi ya. Begitu, ini dalam kitab Syarah Suyuti ala Muslim, di dalam kitab Kashful Masyakil. Tuh, ini beliau juga mengatakan bahwa afdhalus sholat, utamanya sholat setelah sholat fardhu, yaitu sholat al-lail. Berarti sholat lail, sholat malam itu lebih utama daripada sholat rawatib. Wallahu alam bisawab terkait ini. Terakhir yang Rabi' wal Khamis, keempat dan kelima, bisaumi Tasu'a wa Asyura, ing dalem poso dina ke-9
ing dalem wulan Muharram, wa Asyura lan 10 ing dalem wulan Muharram. Puasa Tasu'a dan Asyura. Qala sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura, utawi poso sedina pada hari yang ke-10 ing dalam dina kang ke-10 puasa yaumu Asyura, puasa dari ke-10 bulan Muharram atau puasa Asyura, ahtasibu ngarep-ngarep sapa ingsun Allah ing ngatasi Allah ayu kafiro ing yen to nglebur sinten Allah asanata ing dosa setahun allati qablahu kang ana sak durungi poso Asyura. Allati qablahu kang ana sak durungi poso Asyura. Puasa Asyura itu saya mengharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lampau, yang telah lewat. Begitu. Ini menunjukkan harapan ya. Harapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengharap pada Allah, menunjukkan benar-benar agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Berarti menunjukkan betapa fadilah besar bagi orang yang berpuasa di bulan Muharram, wabil khusus Tasu'a dan Asyura. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa-puasa sunnah yang telah dijalankan, yang telah menjadi disyariatkan kesunahannya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Terima kasih, tetap semangat sampai khatam, walaupun akhir-akhir ini banyak kata-kata yang sulit untuk dipahami, mudah-mudahan tetap paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.